Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang dimana masih senantiasa memberikan kita begitu banyak kenikmatan-kenikmatan. Dan tentu dengan kenikmatan yang masih Allah berikan kepada kita sampai pagi hari ini, kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salah satu perintah dari sekian banyak perintah-perintah yang lainnya. Maka dari itu, jangan kita sia-siakan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita. Kita jadikan momentum ini sebagai bentuk pendekatan diri, sebagai bentuk peningkatan ketaatan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan sepanjang masa untuk kita semua, uswatun hasanah, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia-manusia yang beriman,
bertakwalah kepada Allah dan berkumpullah kalian semuanya bersama orang-orang yang benar di dalam keimanan juga ketakwaan. Pada 15 abad yang lalu ada sebuah peristiwa yang akan senantiasa dikenang oleh sejarah, sebuah peristiwa yang sangat pantas untuk dicatat dengan tinta emas di atas lembaran-lembaran perak. Sejarah para sahabat Nabi yang Allah memilih mereka untuk mendampingi baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau hari ini kita mengorbankan kambing kita, kalau hari ini kita mengorbankan sapi kita, mereka para sahabat Nabi Muhammad SAW telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat mereka, dunia dan isinya ini tidak jauh lebih berharga dibandingkan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Buat mereka yakin bahwasanya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, yang besar, yang kecil, yang indah, gemerlapan luar biasa, akan berubah menjadi debu yang berterbangan. Akan tetapi, sebagian di antara kita ada yang tidak gemar membaca sejarah. Dari pagi, siang, sore, bahkan malam, kita lebih gemar membaca WhatsApp dan sesuatu yang tidak membuat keimanan dan ketakwaan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Dia bernama Khubayb bin Adi. Cerita ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Amir, salah seorang yang menyaksikan peristiwa tersebut. Dia masih kafir, dia masih musyrik. Sa'id bin Amir berkata bahwasanya dia bersama dengan tokoh-tokoh kaum kafir Quraisy meninggalkan tanah haram Mekah Al-Mukarramah menuju kota Tan'im. Untuk apa? Untuk membantai salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, untuk membunuh Khubayb bin Adi yang pada saat itu dia ditangkap oleh orang-orang musyrikin. Di saat dibawa Khubayb bin Adi menuju kota Tan'im, karena bagaimanapun orang-orang musyrikin mustahil membunuhnya di kota tanah haram Mekah Al-Mukarramah. Di saat dia dibawa dan hendak disalib, ketika hendak untuk dibunuh, Khubayb bin Adi mengatakan kepada orang-orang musyrikin, "Idzanu li bis shalah." Izinkan aku untuk mendirikan ibadah sholat. Iya, Khubayb bin Adi ingin menjadikan perjumpaan dia yang terakhir dengan dunia ini dan perpisahannya adalah sholat. Lantas pada saat itu Sa'id bin Amir mengatakan bahwa saya sungguh aku tidak pernah melihat ibadah yang lebih indah daripada yang dilakukan oleh Khubayb bin Adi. Setelah selesai sholat, Khubayb bin Adi mengatakan kepada orang-orang musyrikin, andai saja aku tidak khawatir kalian beranggapan bahwasanya aku memanjangkan sholatku karena aku takut dengan kematian ini, lastaghfartu minha, kata Khubayb. Aku akan memanjangkan sholatku, aku akan berlama-lama dengan sholatku, aku akan menikmati keindahan berduaan dengan Rabb yang menciptakanku. Jangan dipikir aku takut dengan kematian ini, kata Khubayb. Akhirnya yang membunuh Khubayb bukan hanya seorang. Dia ditebas dengan pedang, dia ditusuk dengan tombak, sehingga ketika dia mau disalib, orang-orang musyrikin ini mengatakan kepada Khubayb, "Ya Khubayb, atuhibbu an takuna inda ahlika wa Muhammadun fi makanik?" Ya Khubayb, kamu mau nggak kalau sekiranya kamu sekarang berkumpul dengan keluarga kamu, kamu ada di samping istrimu, kamu ada di samping anak-anakmu, akan tetapi Muhammad menggantikan posisimu, ya Khubayb. Tapi apa kata Khubayb? Khubayb menjawab, "Ma waditu anni fi ahli." Aku nggak mau aku berkumpul dengan keluargaku.
Aku nggak mau duduk bersampingan dengan istri dan anakku. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yushaqu bisyauqah. Sedangkan Nabi yang aku cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia terkena satu duri, apalagi dengan yang aku rasakan hari ini. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Kenapa Khubayb bin Adi mampu mengatakan yang seperti itu? Bahkan dia mampu menahan rasa sakit dari siksaan-siksaan orang musyrikin. Apa yang sebenarnya ada di dalam dada Khubayb? Jamaah, ibadah itu bukan hanya sekedar gerakan tubuh semata. Ibadah itu bukan hanya sekedar ruku, sujud. Kalau hari ini kita mengorbankan kambing dan sapi kita, bukan hanya itu saja ibadah. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dibandingkan yang dilakukan oleh raga kita, oleh lutut kita, oleh kening kita. Mungkin kita merasa capek duduk di tempat ini. Kita merasa lelah dengan sholat kita. Kita merasa berat untuk mengorbankan kambing dan sapi kita. Atau mungkin bahkan harta yang kita miliki. Lantas bagaimana agar kita terhindar dari perasaan-perasaan yang seperti itu? Tentu semua itu adalah karena cinta di dalam dada. Cinta itu membuat dunia ini menjadi indah, jemaah. Cinta itu yang membuat seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena rasa takut. Kalaupun sekiranya tidak ada pahala dari setiap ibadah yang kita lakukan. Kalaupun sekiranya tidak ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang melanggar aturan Allah, terhadap orang-orang yang melakukan sebuah dosa, maka tetap dia akan menjaga ibadahnya dan dia akan menjauhi segala larangan Allah karena ada rasa cinta di dadanya. Itu adalah orang yang cinta. Walaupun tidak ada pahala di dalamnya, walaupun tidak ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, tetap dia akan memperhatikan itu semua karena ada rasa cinta. Pernah tidak kita melihat seseorang yang mendaki gunung begitu sangat tinggi? Dapat apa sih sebenarnya mereka? Mendaki gunung, menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga. Sebetulnya dapat apa mereka? Tentu mereka itu hanya mengekspresikan rasa cintanya. Mereka mengekspresikan hobinya. Mereka mengekspresikan kesukaannya. Itulah dampak dari rasa cinta. Kita bisa melihat bagaimana Bilal bin Rabah, dia disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, dia diseret, dia ditarik, dia dikeluarkan saat panas tengah terik di kota Mekah, yang dimana pada saat itu banyak sekali batu-batuan yang sangat panas. Bilal bin Rabah dipaksa untuk meninggalkan agama Allah. Bilal bin Rabah dipaksa untuk murtad. Tapi apa kata Bilal? Ahadun ahad. Ahadun ahad. Apa yang menyebabkan Masitoh, tukang sisir istrinya Fir'aun, bukan hanya jiwa dia saja yang dia korbankan, bukan harta dia yang dia korbankan, bukan mobil dia yang dia korbankan, tapi anaknya satu persatu di depan mata dia dimasak di kuali dengan minyak yang sangat mendidih. Anak yang pertama dimasukkan ke kuali, sehingga hanya tersisa tulang belulang. Anak yang kedua dilemparkan, sama, hanya tersisa tulang belulang. Anak ketiga, sehingga anak terakhir yang keadaannya masih dalam posisi disusui oleh Masitoh. Masitoh merasa kasihan. Masitoh merasa iba terhadap anak-anaknya, termasuk anaknya yang paling kecil yang masih disusui. Masitoh mulai ragu. Dia tidak memperdulikan dirinya, tapi dia memperdulikan anak-anaknya. Tapi perhatikan Bapak Ibu semua, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya melalui anak ini, melalui bayi ini. Bayi ini mengatakan kepada ibunya, "Ya Ummah, anti 'alal haq." Duhai ibunda, engkau di atas kebenaran.
apapun yang dilakukan oleh umat manusia terhadapmu, walaupun harus mengorbankan jiwa dan keluarga, kalau itu untuk memegang tali Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada apa-apanya mereka itu semua. Sehingga masih toh menjadi kuat, tekadnya semakin kuat kembali karena ada kekuasaan Allah melalui bayi ini, Bapak Ibu semua. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Sebagian orang di antara kita ada yang sudah 20 tahun Islam, 30 tahun Islam, 50 tahun Islam, bahkan 80 tahun Islam mungkin. Tapi pernah tidak kita merasakan kenikmatan untuk berkorban memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pernah tidak kita merasakan kenikmatan indahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasa-rasanya masih berat. Jangan hal itu, untuk meninggalkan tempat tidur pun kita merasa berat. Apa kita kira untuk masuk ke surganya Allah itu mudah? Apa kita kira untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa bersampai ria? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, "Am hasibtum an tadkhulul jannah?" Kalian mengira kalian bisa masuk surga, kata Allah. Ini ayat pada saat itu ditunjukkan kepada para sahabat Nabi, Bapak Ibu semua. Di mana para sahabat Nabi sudah melalui banyak peristiwa pedih di kota Mekah. Mereka sudah hijrah, mereka sudah tinggal di Madinah. Tapi apa kata Allah? Am hasibtum an tadkhulul jannah? Kalian mengira kalian bisa masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kalian mengira kalian bisa masuk surga? Apakah sudah ada datang kepada kalian ujian berupa bencana, berupa petaka, berupa gangguan, sebagaimana semua itu menimpa kepada orang-orang sebelum kalian? Masathumul ba'sa wad-dharra, mereka ditimpa kelaparan, mereka ditimpa bencana, mereka ditimpa petaka. Wazulzilu, dan difitnah, digoncangkan hati mereka dengan fitnah-fitnah yang ada. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang yang beriman mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu turun? Ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu sangat dekat. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Yang sampai hari ini masih merasa berat dengan aturan-aturan Islam, masih merasa berat dengan perintah-perintah Allah. Berapa banyak perintah-perintah Allah yang kita abaikan? Berapa banyak larangan-larangan Allah yang kita langgar? Kita hari ini berkorban, Bapak Ibu semua, tapi ketahuilah, lan yanalallah luhumuna wala dimauha, bahwasanya kalian jangan berpikir kalian berkorban hari ini itu langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dagingnya yang Allah terima, bukan darahnya yang Allah terima, walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang Allah terima. Bukan darahnya, bukan dagingnya, tapi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang Allah terima. Jamaah rahimakumullah. Lantas bagaimana agar kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala sedangkan kita tidak mengenal dirinya? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperkenalkan dirinya melalui ciptaan-ciptaannya? Mari kita lihat langit ini yang tanpa tiang,
Dia kokoh, tegak berdiri walaupun tidak ada tiang. Kita lihat mentari yang terbit dari arah timur dan tenggelam di arah barat. Bukankah semua itu adalah kekuasaan-kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita bisa mengenali Allah Subhanahu wa taala melalui kekuasaan-kekuasaan yang telah diperlihatkan kepada kita semua? Kalau kita sudah merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah kenal sama Rabb kita, maka sudah dipastikan tidak ada rasa berat untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa berat untuk kita memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala karena ada rasa cinta di dalam dada kita. Karena kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang sholat sampai kakinya bengkak? Apakah pernah kita sholat kemudian kaki kita bengkak? Sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada saat itu ditanya, "Ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Ya Rasulullah, bukankah sudah selesai semuanya? Dosa-dosa kamu yang akan datang, yang masa lampau, itu sudah dipastikan akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau mesti sholat sampai bengkak ya Rasul? Rasul pernah ditanya begitu, jamaah rahimakumullah. Tapi apa kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Rasul menjawab, "Afala akun abdan syakur." Apakah tidak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Apa sih yang sebenarnya Rasul syukuri? Apakah dia punya rumah mewah? Apakah dia punya harta banyak? Apakah dia punya usaha yang begitu luar biasa? Rasul Shallallahu alaihi wasallam pernah 3 bulan, beberapa bulan, sampai kompornya tidak menyala. Dia sering saum karena tidak ada apa-apa di rumahnya. Akan tetapi dia mengatakan, apakah tidak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Pamannya Hamzah dibunuh di perang Uhud. Sahabat-sahabatnya banyak yang tewas dibunuh oleh orang-orang musyrikin. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, "Afala akuna abdan syakur." Apakah tidak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Menganggap remeh semua kenikmatan yang ada di dunia ini. Bahwasanya yang ada di dunia ini tidak akan pernah selamanya ada. Karena ada rasa cinta yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah kita menjaga ibadah kita? Sudahkah kita mengamalkan amalan-amalan sunnah kita? Maka ini adalah sesuatu yang perlu kita evaluasi, sesuatu yang perlu kita muhasabah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Di dalam hadis Nabi dijelaskan bahwasanya salasun man kunna fih wajada halawatal iman. Bahwasanya ada 3 perkara, kalau semua ini dikumpulin di dada kita, kita akan merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bahwasanya dia mencintai Allah, mencintai Rasulullah itu lebih dari siapapun dia mencintainya. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih dibandingkan mencintai bapak dan ibunya. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih dibandingkan mencintai bangsa dan negeri dia. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada mencintai pekerjaan dia. Semua itu adalah lebih dan lebih. Mencintai Allah dan Rasulnya dari apapun. Ada sebuah kisah sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia dikenal sebagai anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam, ibu dari Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengetahui bahwasanya anaknya mengikuti ajaran Muhammad.
Sehingga ibunya mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ya Sa'ad, wahai Sa'ad, kalau sekiranya kamu masih mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, maka aku tidak akan pernah mau untuk makan sampai aku mati, sehingga engkau dikenal sebagai pembunuh ibunya." Sa'ad bin Abi Waqqas, anak yang sangat berbakti, mendapatkan ancaman dari ibunya karena mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas merayu, membujuk agar ibunya mau makan kembali. Sampai-sampai keluarganya itu turun, Pak, Bu, turun memaksa agar ibu dari Sa'ad bin Waqqas ini mau makan kembali. Sehingga pada akhirnya ibunya dalam keadaan kondisi kritis karena tidak mau makan. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat itu karena teguh dengan pendiriannya memegang agama Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada ibunya, "Ya umma, duhai ibunda, lalu anna lakin mi'atan nafs, kalaupun engkau punya 100 nyawa ya bunda, wa kharajat nafsun ba'da nafsin, satu persatu nyawamu keluar, aku tidak akan pernah meninggalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kulu audai, terserah engkau, mau makan silakan, tidak mau makan silakan." Sa'ad bin Abi Waqqas sangat teguh dengan pendiriannya, mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada dia mencintai ibunya. Sehingga ibunya sadar pada saat ini, Sa'ad bin Abi Waqqas tidak akan pernah mempan dengan cara yang seperti itu. Akhirnya ibunya menyerah dan ibunya kembali makan. Kemudian yang kedua, wa ayyuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Bahwasanya dia mencintai kawannya, mencintai sahabatnya, mencintai sesama manusia itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dia mencintai sahabatnya karena di bawah satu ormas, bukan karena di bawah satu negara, bukan karena di bawah satu yayasan, bukan karena ada kepentingan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Tatkala sehingga kawannya melakukan sebuah kesalahan, dia tegur, dia ingatkan. Tatkala membawa dampak negatif, membawa dampak buruk, dia tinggalkan. Karena dia mencintai kawannya, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa memperhatikan itu, maka ada harapan untuk kita merasakan manisnya keimanan. Yang ketiga adalah wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakruhu ayyukdafa finnar. Bahwasanya ketika dia sudah menjadi seseorang yang memeluk agama Allah, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, dia benci untuk kembali kafir. Tidak ada dalam benaknya untuk berpikir aku akan kembali murtad. Tidak ada. Sebagaimana dia benci kalau sekiranya dijatuhkan ke dalam api neraka. Sehingga dia akan terus memegang teguh agama Allah Subhanahu wa taala walaupun sekarang ujiannya. Dia enggan dan dia benci untuk kembali pada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dijatuhkan ke dalam api neraka. 3 poin inilah yang harus kita perhatikan jamaah semua. Yang pertama adalah mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari apapun. Yang kedua adalah mencintai sesama manusia karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita benci untuk kembali pada kekufuran. Maka ini semuanya harus kita perhatikan. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Yang hari ini belum mampu untuk berkorban, yang pada hari ini belum mampu untuk mengeluarkan hartanya, maka mari kita tancapkan prinsip kita, ya Allah, aku belum mampu kalau aku harus berkorban kambing. Aku belum mampu kalau aku harus mengeluarkan uang untuk membeli sapi. Aku belum mampu, aku uangnya belum ada, duhai Rabbku. Aku hanya punya fisik yang sehat, waktu yang luang. Aku akan bertekad untuk membantu pada setiap penyembelihan yang ada, membantu mensukseskan, membagikan hewan kurban dengan cara merata. Kita bantu. Datang ke masjid ini, masjid ini. Aku hanya punya tenaga. Mudah-mudahan di tahun depan kita mampu dan diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu semua yang sama-sama mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi evaluasi yang besar untuk kita semua, terkhusus untuk orang yang sedang berbicara di atas mimbar ini, dan umumnya untuk jamaah semua. Sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, izinkan khatib untuk memimpin
doa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilmi wa khairal amali wa khairal thawab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ud du'a. Aqulu qouli hada wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Sama-sama. Amin Allahumma amin. Bapak lagi sing sehat terus. Amin. Teruskan dakwah. Insyaallah.